Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Di materi sebelumnya, kita telah mempelajari tentang sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Pasti kalian sudah mengetahuinya, bukan? Sekarang materi selanjutnya, yaitu tentang perkembangan peradaban pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Pada masa dinasti Bani Abbasiyah, umat Islam mengalami perkembangan dalam berbagai bidang. Dinasti ini mengalami masa kejayaan intelektual seperti halnya dinasti lain. Kekhalifahan Baghdad mencapai masa kejayaannya antara khalifah ketiga Al-Mahdi dan ke-9 Al-Waqid, lebih khususnya lagi pada masa Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Karena kedua khalifah itulah dinasti Bani Abbasiyah memiliki kesan yang dalam ingatan publik dan menjadi dinasti hebat dalam sejarah Islam. Tanpa meniadakan tatanan yang telah ditinggalkan oleh dinasti Bani Umayyah, baik dalam ilmu pengetahuan, pemerintahan maupun hukum, Abbasiyah mampu mengembangkan dan memanfaatkan apa yang mereka dapatkan dari daerah taklukan. Tidak hanya harta rampasan perang, tetapi juga kebudayaan dan pengembangan keilmuan dan pemikiran. Hal ini menjadikan khazanah budaya dan pengetahuan dinasti Bani Abbasiyah juga mengalami perkembangan. Sejarah kemajuan zaman dinasti Bani Abbasiyah. Sejarah mencatat pada Bani Abbasiyah banyak terjadi kemajuan yang menakjubkan dalam hal ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada waktu itu. Kemudian menjalar ke kota Kufah dan Basrah di Mesopotamia, Isfahan dan Nishapur di Persia, Bukhara dan Samarkand di Transoxiana, Kairo di Mesir, Tunis, Toledo, dan Cordova di Andalusia. Kota-kota tersebut menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan di dunia pada saat itu. Beberapa contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang terjadi pada masa Bani Abbasiyah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menerjemahkan buku-buku dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Yang kedua, pengetahuan keagamaan seperti fikih, usul fikih, hadis, tafsir, dan ilmu bahasa yang semakin berkembang karena di zaman dinasti Umayyah usaha ini telah dirintis. Pada masa ini juga muncul ulama-ulama terkenal seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Yang ketiga, sejak upaya penerjemahan meluas, kaum muslim dapat mempelajari ilmu-ilmu itu langsung dalam bahasa Arab. Yang keempat, sejak akhir abad ke-10, muncul sejumlah tokoh wanita di bidang ketatanegaraan dan politik. Yang kelima, kemajuan di bidang perdagangan. Hasil industri yang diekspor ialah permadani, sutra, hiasan, kain katun, satin, wol, dan lain sebagainya. Yang keenam, di bidang pendidikan. Bidang pendidikan mendapatkan perhatian yang sangat besar. Sekitar 30.000 masjid di Baghdad berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran pada tingkat dasar. Perkembangan pendidikan pada masa Bani Abbasiyah dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama, awal abad ke-7 sampai dengan 10 Masehi. Perkembangan secara alamiah disebut juga sebagai sistem pendidikan khas Arabia. Tahap kedua, abad ke-11. Kegiatan pendidikan dan pengajaran diatur oleh pemerintah dan pada masa ini sudah dipengaruhi oleh unsur non-Arab.